qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hatur karumun para kiai, para santri, para mujahid, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah wassalam, pada siang hari ini kita masih mengucapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan adanya tersebut kita bersama-sama masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memuatnya menabur ma'adillah. Berbahagia sekalian kepada Allah, karena suasana masih suasana lebaran, izinkan kami atas nama pribadi dan segenap pengurus kegiatan Taqadatul Mursala mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, qul amin wa antum bi khairin, taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila suara saya mengganggu sampai berkali-kali di dalam zikir maupun ibadah Allah Subhanahu. Ada hal-hal yang kami sampaikan, di antaranya pemasukan mendapat 600.000 rupiah, kemudian pemasukan uang sedekah jariah pada yang lalu mendapat 700.000 rupiah, kemudian uang zakat Idul Fitri dari kaum ibu mendapat 2.600.000 rupiah, dan akan terima uang selamat yang tanahnya untuk almarhumah Ibu Haji Rahmah binti Haji Mahmud sebesar 500.000 rupiah. Dan pada hari ini telah kami menerima sedekah jariah yang datangnya dari Allah sebesar 140.000 rupiah. Kemudian dari Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Awani bin Boyon, almarhumah Ibu Haji Junia binti Haji Sawi, almarhum Bapak Kolin bin Boyon, dan almarhumah Ibu Suhaina binti Bapak Haji Aman. Kemudian dari Allah sebesar 200.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Amatullah Ayah Haji Haji bin Haji Mawar, dan almarhumah Anda Halimatu Sadia binti almarhum Ayah Haji Haji. Kemudian dari Allah sebesar 50.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Munafi bin Bapak Marjuki, almarhum Bapak Syahim bin Kuman, almarhumah Ibu Warsina binti Kuana, dan almarhumah Ibu Puji Atuti binti Sari. Kemudian dari Al-Quran sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk keluarganya yang telah berpulang pada Allah. Kemudian dari Bapak Muhammad Maket sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Wadawah bin Nihin,
dunia untuk ibu bapak kita, kakek nenek kita, sanak famili kita, kaum muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat, dan di mana umurnya di al-jannah. Dan barangkali ada keluarga kita atau jemaah masjid Jami al-Mujahidin yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam karamah surat Al-Fatihah, semoga yang sedang sakit disembuhkan dalam kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi wa ala kuliyatin sholihan wa ala hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, Allah, selanjutnya pada Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai wali oleh Muhammad Abdul Ali Bilal oleh saya sendiri, imam dan khatib oleh Ustaz Dr. Sugiyai Muladi Husain FM. Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن
Yang pertama, tolak ukur keberhasilan Ramadan. Patokan standar parameter apakah puasa Ramadan kita ini sukses atau tidak, berhasil atau tidak, lihat ada tolak ukur. Pertama, diiringi amal kebaikan selanjutnya. 1 bulan penuh kita kemarin telah dibina sedemikian rupa, yaitu dengan melaksanakan siam puasa Ramadan 1 bulan penuh, qiyam kita sholat, kemudian juga asliyah membaca selawat, tasbih, membaca zikir, kemudian juga jamaah, kita berjamaah setiap hari dengan luar biasa. Zikir, tasbih, tahmid, baca Al-Quran di masjid luar biasa.
itu semuanya harus ditindaklanjuti. Tidak cukup hanya Ramadan, karena masih ada bulan yang lain. Kita masih hidup, tidak ada bulan Syawal, ada Zulqa'dah, ada Dzulhijjah dan Muharram sampai kita wafat. Terus pasal sampai masalah muslimin dari Allah. Faman 'amila hasanat summa atba'a bi hasanatin ba'daha kana dzalika 'alamat qabul hasanah. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan kemudian dilanjutkan dengan kebaikan tersebut, itu tandanya berarti ibadahnya, berarti amal solehnya diterima. Kama anna man shalla hasanatan summa itbaha bi sayyi'atin kana dzalika 'alamatan raddal hasanah wa 'adama qabulha. Demikian juga ada orang yang beramal baik, beramal soleh, berbuat baik, kemudian diikuti dengan perbuatan tidak baik. Itu tandanya diterima. Masalah muslimin rahimahullah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolak ukur pelaksanaan Ramadan menjadi pribadi yang memakmurkan masjid. Masjid ketika di bulan Ramadan ramai hiruk-pikuk dengan suara takbir, tasbih, lantunan ayat Al-Quran. Tapi ketika berakhir Ramadan menjadi pun kembali sepi, sunyi karena kebahasan Ramadan bukan berarti ramai masjidnya di malam Ramadan atau di 10 hari. Pas kalian sudah yang dimaksud dengan meramaikan masjid itu adalah setelah Ramadan kita jamaah masih penuh, baca Quran masih biasa, zikir masih biasa. Pas kalian masuk. Kemudian yang selanjutnya, tolak ukur yang ketiga adalah semangat hadiri menimba ilmu pengetahuan. Pas kalian hormati, ketika bulan Ramadan kajian-kajian itu di masjid-masjid luar biasa. Ada yang masjid itu sampai 5 kali kajian setelah zuhur, setelah asar, kemudian mau buka puasa, kemudian setelah isya, sholat duha. Itu waktu bulan Ramadan. Tetapi setelah bulan Ramadan harus ditindaklanjuti itu, yang berhenti yang masih keluar. Karena menuntut ilmu di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Rasul bersabda, "Man kharaja bi talabil ilmi fa huwa bisabillah hatta yarji'a." Orang yang keluar untuk menuntut ilmu adalah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Dengan pengajian dapat menyelamatkan kita dari kebodohan, dari ketidakpahaman, maka kita harus taklim. Masyaallah hormati. Jadi taklim itu sangat luar biasa. Bahkan ada Rasul tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah fardhun, hukumnya sangat patuh. Baik laki-laki perempuan. Ini pengajian kita masjid sebenarnya mana-mana malam Selasa sholat Fitri penuh, kemudian ada besok pengajian Selasa, besok kita penuhi tempat di masjid. Malam Selasa pengajian kumpul di sini kita sholat Fitri. Sekalian yang saya hormati. Kemudian apalagi tolak ukur keberhasilan Ramadan, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kita digembleng di madrasah dan sekolah dalam 1 bulan di Ramadan, agar kita mempunyai simpati, empati pada orang lain. Bagaimana rasanya orang lapar,
Bagaimana rasanya orang minum rokok, cekak. Itu kita juga Ramadan doang, mereka ada makan, ada enggak. Itu maksudnya, oleh karena itu di Ramadan kita diwajibkan setelah bulan Ramadan itu di samping sholat, di samping Ramadan kita puasa, maka diri kita bayar zakat. Itu adalah fungsinya untuk menambah kekurangan dan menambah dosa. Bagi yang zakat mal keluarkan, zakat mal kemarin dengan zakat fitrah doang. Zakat mal ini tidak hanya terpaku pada yang di dalam kita sekarang sudah modern. Zakat profesi itu dari presiden sampai kepala desa keluarin itu zakat. Ada akan naik 2,5% keluarin, sama keluarin, jangan keluarin itu semua dari presiden sampai PNS sudah jadi potong itu. Undang edukasi kabupaten sudah, PNS semuanya mah, dokter, pengacara, yang sudah sampai desa standarnya bayar zakat fitrah, jangan mah. Para pengusaha, banyak orang Islam pengusaha. Tanya dah, bagaimana kan ada? Ada kan? Ada, udah maksimal. Kalau zakat yang merupakan salah satu rukun Islam itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sempurna, tidak ada lagi orang bangun masjid, bangun sholat dan lain sebagainya adalah minta di jalanan. Ya ada lebih masih. Kalau kita masuk dari kita non muslim 20% pak mereka itu gajinya dipotong 20% kita zakat. Oh, 20% berapa itu? Kita ada 12,5 biasanya luar biasa. Jadi ini namanya Islam itu baru punya sholat doang. Dan ini yang penting tuh, nah, ibadah sosial sangat luar biasa. Masyarakat muslimin rahimahullah, tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidurnya nyenyak, sementara tetangga yang dalam badan. Laisa mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu jai'un ila jannah. Tidak sempurna iman seseorang makan kenyang, tetangganya kelaparan, kagak tahu. Nah, ini sekalian yang saya hormati. Kemudian tolak ukur yang selanjutnya yang kelima, silaturahmi tambah lagi. Sibuk selama 11 bulan, sibuk dengan berbagai pekerjaan. Tapi di bulan Ramadan ini kita bertatap muka hampir setiap malam dengan tetangga, dengan keluarga di masjid. Bertatap muka di rumah Allah dan ibadah yang suci. Bertatap muka di masjid sambil menikmati saat kita bertahajud, beristighosah, bermunajat, mulai baca Al-Quran. Oleh karena itu, silaturahmi ukhuwah Islamiyah yang sudah terjalin tetap dilanjutkan mesti di luar Ramadan. Bagaimana dengan orang yang ibadahnya banyak, zakatnya banyak, tapi ia memutuskan dari silaturahmi? Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan berdosa bagi orang yang memutuskan dari silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Rawah Muslim. Tidak akan surga orang yang putus silaturahim. Tidak ada nas yang menyebutkan bulan khusus untuk menyambung silaturahim. Karena silaturahim itu terbuka sepanjang tahun, kapan saja, di mana saja. Bahkan orang-orang yang selalu mengulurkan tangan untuk berjabatan tangan diampuni dosanya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Hadis Rasulullah SAW, "Ma min muslimaini yaltaqaini fa yatasafan illa ghufrana." Tidak ada dari dua orang muslim mereka bertemu kemudian bermusafah
kecuali Allah ampuni sebelum mereka berpisah. Masalah muslimin rahimahullah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah dalam beribadah dan melestarikan nilai amal soleh di luar bulan Ramadan, sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima dzikri wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yawmil qiyamah wa ba'd. Ya al-hadirun muslimin wa nafsin taqallahu ta'ala وقال تعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن عثمان وعلي وعن الكاظم والتابعين ومن تبعهم بسنته وعلينا معه وأتي برحمتك يا أرحم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل كفر المشركين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا وتفرقنا به تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شيئا محروما وحي لنا من حلنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الذكور واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita teruskan dari belakang baris.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله الذي والوالدي الإحسان يا المسلمين والمسلمات. أسأل الله الذي ولوالدي والإحسان ولجميع المسلمين والمسلمات. أسأل الله الذي ولوالدي الإحسان ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبموسة الفاتحة أن تقبل ما كيدونا وأن تؤتينا ما سألنا. أنزل لنا وعدك الأجمل وعدك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب